matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu, dinantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati Mahmud, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, program studi pendidikan matematika di Universitas Negeri Medan. Hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang akan dilaksanakan di unit kerja saya, SMP Negeri 10 Takengon, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa. Stand up, please. Be greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kabar anak-anak semuanya? Masya Allah, semangat sekali. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Apakah suara ibu terdengar dengan jelas? Iya. Kalau gambar di depan ini jelas nggak? Jelas, Bu. Ya, baik kalau begitu. Apakah hari ini siap belajar matematika? Siap, Bu. Kalau siap, coba cek lagi. Sudah ada belum buku matematikanya di atas meja? Nah, kalau belum silahkan diambil bukunya, alat tulisnya dilengkapi agar kita bisa memulai pembelajaran kita ya. Ibu mau menyampaikan untuk pembelajaran kita hari ini sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buatkan di awal. Selama proses pembelajaran, kita tidak boleh bersuara yang tidak penting, tidak mengganggu teman, dan juga tidak ada pembulian. Kita saling menghargai, jaga sikap masing-masing, karena selama proses pembelajaran, Ibu akan terus menilai sikap, terutama sikap disiplin, tanggung jawab, dan menunjukkan rasa ingin tahu terhadap materi pembelajaran. Ya, dan tidak ada yang mengganggu temannya. Bisa? Oke, Ibu tanya kesiapannya. Are you ready? Ready. Oke, kita tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan mempelajari materi persamaan linier satu variabel ya. Yang mana nanti persamaan linier satu variabel ini akan disingkat menjadi PLSP. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Jadi kepada anak-anak ibu semuanya, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, gimana anak-anak ibu perasaannya setelah menyanyikan lagu nasional ini? Dan apa yang harus kita banggakan? Nah, hari ini kita bisa belajar dengan tentram di kelas ini. Di negara lain mungkin kita melihat di Palestina, jangankan belajar, mereka untuk tidur saja tidak punya tempat gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, kemudian kenyamanan ya, kenikmatan kemerdekaan lah diberikan kepada kita. Selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar persamaan linier satu variabel ini? Nah, di sini ada bisa kita lihat manfaatnya. Di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar uang. Kira-kira manfaatnya apa? Apakah setelah belajar kita dapat uang gitu?
Iya, dengan belajar ya menguasai ilmu persamaan linear variabel ini, tentunya ada nanti ilmu-ilmu perdagangan yang harus kamu kuasai. Yang salah satunya ada persamaan linear satu variabel di sana. Jadi hal-hal yang seperti ini, inilah nanti yang akan menjadi variabelnya dalam persamaan linear satu variabel. Nah, kalian masih ingat nggak materi mengenal bentuk aljabar? Masih? Masih. Apa yang kalian ingat tentang materi itu? Iya, ada unsur-unsur aljabar. Apa-apa saja unsur aljabarnya? Siapa yang tahu unsur-unsur pada bentuk aljabar? Ya, silahkan Nabila. Ada variabel, suku, konstanta, dan koefisien. Ya, benar sekali. Teman-teman yang lain masih ingat nggak apa itu variabel? Masih. Apa itu variabel? Ayo, siapa yang tahu apa itu variabel? Iya, variabel itu adalah huruf, ya. Nanti disimbolkan sebagai huruf. Hurufnya itu dari mana? Siapa aja? Ya, silakan Farid. Iya, dari A sampai Z boleh kita gunakan sebagai variabel. Baik, silahkan dilihat lagi di sini. Coba perhatikan suku aljabar berikut ini. Di sini ada 2X tambah Y tambah Z dikurang 3. Nah, dari persamaan aljabar ini, coba kamu identifikasi apa saja unsur-unsur aljabar yang terdapat pada persamaan ini. Siapa yang bisa mengidentifikasi? Ya, Wasifah, silakan Wasifah. Ada apa saja di sini? Iya, bagus sekali. Variabelnya ada 3. Teman-teman yang lain bagaimana bisa melihat di sini variabelnya? Siapa saja tadi? X, Y, dan Z. Ya, kemudian apa lagi yang bisa kita identifikasi? Ya, ada konstanta di sini. Siapa konstantanya Nabila? Iya, ada negatif 3. Dari unsur-unsur yang kamu sebutkan tadi, apakah semua sudah tersebutkan? Belum. Ada siapa lagi? Nah, siapa yang bisa menyebutkan koefisien dari persamaan ini? Ya, silakan Tasa. Iya. Iya. Iya, bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Insya Allah ya. Berarti anak-anak ibu semuanya masih mengingat materi dari bentuk aljabar. Nah, kenapa harus kita ingat materi ini? Nah, nanti pada pembelajaran PLSP kita akan menemukan tentang kalimat terbuka dan tertutup. Apakah kalian pernah mendengar kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kapan kalian mendengarnya? Oh, pernah membaca di internet. Tentang apa kira-kira kalimat terbuka dan kalimat tertutup itu? Tentang? Oh, udah lupa. Ada yang masih ingat? Tentang apa kira-kira? Tentang apa? Iya, tentang pernyataan benar atau salah. Nah, kalimat tertutupnya nanti berupa apa ya, gitu kan? Nah, jadi nanti kita akan mempelajari mana dia kalimat terbuka dan kalimat tertutup, karena hari ini pengalaman belajar yang harus kita ambil adalah menemukan kalimat terbuka dan kalimat tertutup, yang mana nanti kalimat itulah yang akan kita gunakan untuk menentukan suatu persamaan linear satu variabel. Nah, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita, bahwa kompetensi yang pertama ini kompetensi pengetahuan, ya. Kemudian ini adalah kompetensi keterampilannya. Jadi nanti Ibu akan tunjukkan garis-garis besar pembelajaran kita hari ini. Kemudian ini tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu semuanya bisa melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kalimat terbuka dan kalimat tertutup dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Sedangkan tujuan yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan perbedaan antara kesamaan dan persamaan dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis persamaan linear satu variabel dengan teliti dan menyebutkan definisi persamaan linear satu variabel dengan kalimat sendiri. Nah, jadi agenda kegiatan kita dalam pembelajaran hari ini, yang pertama, kita nanti akan berdiskusi ya. Kita nanti akan berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD secara berkelompok. Nah, jadi kelompoknya sudah dibentuk di awal. Nanti Ibu akan membagikan LKPD dalam pembelajaran ini, lalu kita berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Presentasi nanti berjalan, kelompok yang lain harus ya memberikan tanggapan, kritik dan saran terhadap kelompok yang presentasi. Pelajar Pancasila beriman
pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi kalian nanti dalam melaksanakan kegiatan kita hari ini, mulai dari kita pembelajaran sampai di akhir nanti, harus mencerminkan sikap-sikap dari karakter profil pelajar Pancasila. Nah, saatnya kita akan mendengarkan video pembelajaran hari ini mengenai persamaan linier satu variabel. Kepada anak-anak ibu semuanya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika ada yang penting nanti pada saat video pembelajaran, boleh ditulis ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hari ini kita akan belajar bab baru tentang persamaan linier satu variabel. Yang akan kita pelajari hari ini tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kita amati beberapa kalimat berikut ya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Bisa bernilai salah saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Seperti tadi ya, unsur yang belum diketahui nilai kebenarannya dinamakan variabel. Nah, jadi ini unsur yang belum diketahui kebenarannya di kalimat pertama apa? Ada X, jadi X ini variabelnya. Kemudian kalimat kedua, tapi jika X diganti dengan 1, maka kalimat ini berubah menjadi kalimat tertutup bernilai salah. Oke, sudah berakhir videonya. Bagaimana anak-anak semuanya? Bisa kira-kira dipahami video tadi? Apakah kalian sudah mendapatkan gambaran dalam pemikiran kalian seperti apakah PLSP itu? Sudah ya. Nah, di sini ada permasalahan tentang kalimat terbuka, kalimat tertutup, dan persamaan linier satu variabel. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang merupakan kalimat terbuka, kalimat tertutup, dan PLSP? Nah, dari beberapa soal yang ada ini, kamu nanti akan bisa menemukan jawabannya. Ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah pernyataan berikut ini bernilai benar atau salah? Kamu diminta untuk menilai, ya, memberi penilaian benar atau salah. Yang pertama nih, ada apa nih? Gambar apa? Siapa yang bisa melihat? Tugu Monas. Monas itu kepanjangan dari apa? Hiskia dulu, silakan. Monumen Nasional. Iya, Tugu Monumen Nasional. Kira-kira kalau nasional berarti dia kepunyaan siapa? Negara apa? Iya, negara Indonesia. Jadi Tugu Monas itu berada di mana sebenarnya? Jakarta. Sementara di sana pernyataannya Tugu Monasnya berada di Aceh. Berarti kalimat ini benar atau salah? Salah. Kalau kita mau buat kalimat benarnya bagaimana? Tugu Monas berada di Jakarta. Iya, Tugu Monas berada di Jakarta. Yang kedua itu gambar apa di sana? Ya, gambar virus apa? Virus COVID. Virus COVID. Siapa yang pernah terpapar virus COVID? Alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah sekali kita juga bisa beranjak meninggalkan virus itu dan virus itu sudah hempas dari negeri kita ya. Mudah-mudahan jangan kembali lagi. Nah, karena virus ini adalah virus yang mematikan ya. Dalam waktu sekejap dia bisa menyebar kemana-mana ya. Sehingga kita dulu sampai harus tidak boleh ke sekolah, harus di rumah, belajarnya secara daring gitu kan. Oke, virus COVID-19 itu bacanya kan, begitu. Nah, kepanjangan COVID itu apa ya kira-kira? Coronavirus. Itu bahasa apa ya? Bahasa Inggris. Berarti kalau bahasa Inggris bacanya gimana? Udah ingat tapi nggak bisa sebutkan ya? Berarti virus COVID itu adalah coronavirus disease 19. Kenapa 19? Karena virus ini ditemukan pada tahun 2019. Nah, katanya di sini pernyataannya, virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, China. Ini bernilai benar atau salah? Benar. Kok tahu benar? Udah pernah ke Cina? Kamu ikut di sana mendeteksi penyakit ini? Tidak. Jadi tahunya dari mana? Iya, dari internet. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan media dari internet itu untuk pengetahuan kamu ya. Nah, tadi yang pertama salah, yang kedua benar, yang ketiga nih,
Apakah persamaan berikut ini merupakan PLSP? Nih, R kuadrat. Kenapa tidak? Karena apa, Putri? Karena R-nya ada pangkat. Berapa pangkatnya? 2. Harusnya gimana kalau PLSP? 1. Gimana kalau kita mau rubah dia ke PLSP? Harusnya gimana? R dikurang 6. Iya, berarti ini kalimat ini berupa kalimat apa? Terbuka, tertutup, kalimat? Ayo, kalimat terbuka atau tertutup? Kalimat terbuka atau tertutup? Sekali lagi Bu tanyakan. Kalau yang di atas tadi kalimat apa? Terbuka. Di atas tadi ini kan Tugu Monas berarti Aceh nilainya salah. Yang kedua nilainya benar. Yang ketiga salah. Kalau mau Ibu bantu benarkan, Ibu tadi minta kalian buat yang benarnya gimana, kalian bisa sebutkan. Tadi adalah R-nya katanya pangkatnya dihilangkan. Jadinya R dikurang 6 sama dengan 10 gitu kan ya. Nah, sekarang Ibu tanya, ini kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Oke, nanti kamu bisa menentukan apakah dia kalimat tertutup atau kalimat terbuka. Nanti kamu bisa lihat di bahan ajar ya. Ibu akan membagikan LKPD, kamu akan dibantu nanti untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada berikut bahan ajar yang Ibu berikan. Perhatikan apakah sudah sesuai nama kelompoknya? Sudah ya. Baik, kita akan mengerjakan LKPD. Ini LKPD-nya Ibu bagikan satu kelompok satu ya, dan ini bahan ajarnya. Silahkan dilihat dulu, dibaca petunjuknya, diskusi terus nak ya. Silahkan didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Jikalau nanti ada masalah, kamu boleh membaca di bahan ajar ya, atau di buku paket juga boleh. Sekiranya belum juga mendapatkan pengetahuan yang seperti yang kamu dapatkan, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu. Silakan ditulis dulu tanggal, kemudian Ibu ingatkan kembali anak-anak Ibu agar terus menunjukkan sikap disiplin, kemudian tanggung jawab, karena Ibu akan terus menilai sikap kalian selama proses pembelajaran. Ada waktunya di sana, jadi kita akan melaksanakan pengisian diskusi LKPD ini sesuai waktu yang sudah Ibu cantumkan di sana ya. Gimana, ada masalah? Tidak. Ya, silakan dilanjutkan ya. Variabel kan? Nah, cari yang memiliki satu buah variabel. Nah, kan kamu sudah ketemu nih, sudah kamu jawab nih kan. Sekarang kamu tulis dengan bahasa kamu sendiri. Apa kira-kira pengertian daripada persamaan satu variabel? Boleh dibantu dari bahan ajar. Di sini ada pengertiannya. Atau lihat di buku paketnya. Silahkan dibuka bukunya. Buku paketnya. Saling berdiskusi ya. Gimana? Ada kesulitan? Permasalahan yang keberapa? Ada kendala? Yang pertama yang mana? Di kalimat terbuka. Di kalimat terbuka. Di sini kan sudah disajikan ya beberapa contoh kalimat terbuka atau kalimat tertutup. Kamu kan sudah diperintahkan di sini memberi penilaian benar atau salah, atau belum jelas kalau memang dia nggak tahu benar atau salahnya. Jadi kita harus kasih kode tidak jelas T dengan T. Kalau benar kita kasih B, kalau salah kita kasih S. Nah, kemudian setelah kamu mengisi ini semuanya, dari kelima pernyataan di atas, pernyataan nomor 4 adalah contoh kalimat terbuka. Sedangkan 4 yang lainnya adalah kalimat tertutup. Kamu lihat lagi yang keempat. Oh, berarti yang tidak jelas itu adalah kalimat terbuka yang belum diketahui kebenarannya. Sedangkan yang diketahui kebenarannya bisa jadi salah, bisa jadi benar, itu adalah kalimat tertutup. Nah, sekarang kamu bisa simpulkan apakah itu kalimat terbuka. Nah, kalau ini kalimat terbuka tadi apa tadi? Kalimat yang belum diketahui. Iya, itulah dia. Itulah yang kamu tuliskan ke sini dengan bahasa kamu sendiri, ya.
Oke, sudah siap? Siap untuk kita presentasikan? Baik, kalau begitu siapa dulu yang ingin mempresentasikan ke depan kelas? Ya, lebih dulu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok kami untuk permasalahan yang pertama. 1. Ibu kota Indonesia adalah Bangkok. Kami memutuskan pertanyaan ini bernilai salah. Kedua, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kami memutuskan pertanyaan ini bernilai benar. Dari kelima pertanyaan di atas, pertanyaan nomor 4 adalah contoh kalimat terbuka, sedangkan 4 pertanyaan lainnya adalah contoh kalimat tertutup. Maka kami menyimpulkan bahwa kalimat terbuka adalah suatu kalimat atau pernyataan yang belum diketahui dengan jelas. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada pendapat yang beda atau pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, silakan. Oh, silakan. Bagaimana caranya mudah untuk membedakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup pada permasalahan satu? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Dari kelima soal yang telah kami jawab, soal nomor 4 merupakan kalimat terbuka, sedangkan nomor 1, 2, 3, dan 5 merupakan kalimat tertutup. Mengapa demikian? Karena pernyataan nomor 4 ini yang berbunyi 1 bilangan yang dikurangi 5 hasilnya 8. Kalimat ini belum diketahui benar atau salah karena kata suatu bilangan belum diketahui angka berapa, sehingga menjadikan kalimat ini belum jelas kebenarannya. Sedangkan kalimat pada nomor 1, 2, dan 3 dan 5 semua sudah jelas sehingga dapat dituliskan bernilai benar atau salah. Demikian penjelasan dari kami. Apakah ada pendapat dari teman-teman lain? Silakan. Saya ingin menambahkan untuk membedakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Berdasarkan video pembelajaran yang telah kita saksikan bersama tadi, jika suatu pertanyaan sudah dapat diberikan nilai salah satu atau benar, maka pertanyaan itu merupakan kalimat tertutup. Sedangkan pertanyaan yang belum diketahui kebenarannya merupakan kalimat tertutup. Demikian tips dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berbagi bagaimana cara mudah untuk membedakan kalimat terbuka dan tertutup. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan, mungkin ada lagi yang ditanyakan kelompok Berapa lagi? kelompok 1 dan 3 ya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Demikianlah presentasi kelompok kami. Atas saran dan kritikan dari teman-teman kami, ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kelompok yang belum lanjut, persiapkan dulu diri kalian, tampilkan yang terbaik ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan coba memaparkan hasil diskusi kelompok kami untuk mempermasalahan yang kedua. Pertama, 3 tambah 3 sama dengan 6. Kami memiliki pertanyaan ini sebagai kalimat tertutup. Kemudian yang kedua, X tambah 5 sama dengan 7. Ini adalah kalimat terbuka karena ada suatu bilangan yang belum diketahui dengan jelas nilainya, yaitu variabel X karena mengandung variabel X dan X kuadrat. Nomor 5.
3 tambah 2 lebih besar 2. Kami memutuskan bahwa kalimat ini merupakan kalimat tertutup. Teman-teman ini dicek ya, apakah jawaban kalian yang kalian beri di lembar KPD-nya sama dengan yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Kalau nanti ada perbedaan, silakan diberi pendapat ya. Dari pernyataan 1 sampai 4, pernyataan 1 dan 3 merupakan contoh dari kesamaan. Pernyataan 2 dan 4 merupakan contoh dari persamaan. Sedangkan pernyataan 5 dan 6 bukan merupakan contoh persamaan ataupun kesamaan. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa ada hal yang sama dan beda dari persamaan dengan kesamaan, yaitu hal yang sama adalah sama-sama menggunakan tanda sama dengan. Hal yang berbeda adalah pada kalimat persamaan mengandung unsur variabel, sedangkan kesamaan tidak memiliki variabel. Baiklah, mungkin ada saran atau pertanyaan dari teman-teman yang kelompok lain. Ya, silahkan. Kami ingin menanyakan pernyataan nomor 5 dan 6. Kedua pernyataan ini tidak termasuk ke dalam kesamaan atau persamaan. Lalu pernyataan ini merupakan kalimat apa? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami akan mencoba menanggapi. Untuk permasalahan ini, menurut pemahaman kami, untuk setiap kesamaan dan persamaan akan selalu ditandai dengan tanda sama dengan meskipun pernyataannya ada yang bernilai benar. Bernilai salah satu salah atau belum diketahui kebenarannya. Sedangkan pernyataan nomor 5 dan 6 tidak menggunakan tanda sama dengan. Dari bahan ajar yang dibagikan, dan kami juga sudah membaca di buku paket, bahwa kalimat nomor 5 dan 6 termasuk kepada tanda ketidaksamaan. Bagaimana kira-kira? Bisa diterima pendapat dari kami? Bagaimana kelompok 1? Bisa ya. Nah, Ada lagi yang ingin ditanyakan lagi? ya silakan kelompok 2 kemarin. Saya ingin bertanya untuk pertanyaan nomor 2 dan 4. Kalian tadi menyebutkan bahwa nomor 2 dan 4 merupakan persamaan. Apakah kedua persamaan itu merupakan persamaan linear satu variabel? Langsung kami jawab. Dari video pembelajaran tadi, sudah diinformasikan kepada kita semua bahwa persamaan linear satu variabel memakai tanda sama dengan memiliki satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Untuk pernyataan nomor 4 pangkat variabelnya 2, jadi bukan merupakan PLSP. Bagaimana kira-kira? Menurut pemahaman kami seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, kami silakan. Gimana? Ada teman-teman yang ingin menambahkan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Ya, Bu. Sudah jelas. Berarti sudah paham semua ya? Oke. Silakan. Demikianlah presentasi kelompok kami. Atas saran dan kritikan dari teman-teman kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sana tadi ada permasalahan yang belum kita bahas sebenarnya ya tadi ya. Namun kelompok 3 sudah bisa menemukan solusinya. Ya, Ibu apresiasi sekali untuk kelompok 3. Sudah berliterasi, membaca buku paket, membaca bahan ajar yang sudah diberikan, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada LKPD yang sudah dipresentasikan tadi ya. Kalimatnya di sana tidak memakai tanda sama dengan ya. Gitu kan ya tadi? Permasalahan yang kedua kan? Nah, mana tadi LKPD-nya? Nih LKPD-nya, permasalahan yang kedua. Yang ditanyakan tadi merupakan kesamaan atau bukan gitu kan? Nah, jadi persamaan linear satu variabel itu tetap kita fokus dia satu variabel dan satu pangkat variabelnya hanya 1. Kalau lebih maka dia bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Baik, kelompok mana lagi yang belum presentasi? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok kami untuk permasalahan yang ketiga. Di sini ada 5 buah pernyataan dari A sampai dengan E. Selanjutnya dari kelima pernyataan ini,
Hasil diskusi kami memutuskan 1. Yang merupakan kalimat terbuka adalah A, C, D, dan E. Yang merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan adalah A, C, dan E. 3. Yang merupakan kalimat terbuka dengan variabelnya berpangkat tertinggi 1 adalah A, D, dan E. Selanjutnya yang merupakan kalimat terbuka dan mengandung satu buah variabel adalah pernyataan A dan D. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel adalah suatu pernyataan atau kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat variabel 1. Pernyataan ini belum dapat diketahui dengan jelas kebenarannya, apakah bernilai salah atau benar, tetapi PLSV ini sudah pasti menggunakan tanda sama dengan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman untuk memperbaiki hasil diskusi kami. Kepada teman-teman kami persilahkan. Ya, silakan teman-teman Yes. dari kelompok mana dulu tadi yang pertama nih? Nomor 3. Maka kalimat terbuka dapat menjadi kalimat. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut hasil diskusi kami, kalimat terbuka dapat dirubah menjadi kalimat tertutup. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Kelompok kita bagi ya. Kita bagi dari kelompok 2, tadi kelompok 3 sudah dapat bagian. Kita kasih kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dari kesimpulan yang kami baca tadi, apakah setiap pernyataan atau kalimat terbuka merupakan persamaan linier satu variabel? Menurut kami tidak. Mengapa? Karena pada persamaan yang memiliki variabel dan pangkat variabelnya 1, maka pernyataan tersebut merupakan PLSV. Sedangkan persamaan yang memiliki satu variabel tetapi pangkat variabelnya 2 bukan merupakan PLSV. Kami akan menuliskan di papan tulis agar lebih jelas. Kami memutuskan untuk soal yang pertama, X tambah 2 sama dengan 3 adalah PLSV karena memiliki satu variabel. Untuk soal yang kedua, yaitu X kuadrat dikurang 5 sama dengan 3 bukanlah PLSV karena berpangkat 2. Demikian penjelasan dari kami, apakah bisa dipahami? Bisa. Demikianlah presentasi kelompok kami. Tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan dari hasil ataupun cara pemaparan hasil diskusi ini. Kami akan mencoba memperbaiki ke depannya. Atas saran dan kritik dari teman-teman kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasinya silakan kembali ke tempat. Untuk kelompok 1 Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menuliskan di papan tulis hasil presentasinya sehingga teman-teman yang lain bisa melihat dengan jelas mana perbedaan antara kalimat terbuka yang memiliki satu buah variabel dengan pangkat 1 dan kalimat terbuka yang memiliki satu buah variabel dengan pangkat variabelnya 2. Berarti kita sudah mengetahui yang mana yang merupakan persamaan linier satu variabel dan yang bukan persamaan linier satu variabel. Baik. Kira-kira dari pemaparan dari 3 kelompok tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah ya. Oke, kita mulai. Claps, claps. Boom, clap. Boom, boom, claps. Claps, claps, claps. Boom, boom, claps. 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 Boom. Boom. Claps. 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 10. Itu dia. Kiskia. Iya. Mana ya hadiahnya ya? Ini hadiahnya. Apa ini? Tas apa? Ya, ini tas bekal ya. Jadi nanti kalau ke sekolah sudah ada tas bekalnya. Selamat untuk
Maria Ulfa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, tujuan akhir dari pembelajaran kita hari ini telah tercapai, di mana siswa sudah dapat menyebutkan kalimat terbuka, kemudian kalian juga sudah dapat menyebutkan kalimat tertutup, kemudian yang terakhir kalian sudah mampu menganalisis bentuk persamaan linear satu variabel dengan benar dan mendefinisikan PLSP dengan kalimat sendiri. Barakallah ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, sampailah kita kepada refleksi pembelajaran. Nah, apakah kalian paham dengan materi hari ini? Nah, lingkari emoji yang mewakili pemahaman kalian. Kira-kira dari 3 emoji ini, yang pertama sedih dia karena dia nggak paham semuanya. Kemudian yang kedua bingung, masih ada kebingungan, ya. Dan yang ketiga emojinya, nah, sudah paham dia. Paham. Kelompok 1, kasih emoji yang mana? Paham dong. Oke, thank you. Kelompok 2. Iya, benar. Kelompok 3? Oke, thank you. Nah, kira anak ibu semuanya bisa nggak menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Nabila. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung satu variabel atau lebih variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Iya, bagus sekali. Ada Kalimat terbuka mengandung variabel. Iya, bagus sekali. Kalimat terbuka mengandung variabel. Nah, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke ya, di sini ada beberapa kesimpulan. Nanti kamu boleh tuliskan di buku catatannya ya. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu ada soal evaluasi nih yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Gunanya untuk Ibu mengetahui sejauh mana pemahaman kalian secara individu. Ibu ingin menyampaikan materi kita di pertemuan yang selanjutnya, menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya. Silakan nanti dibaca-baca bahan ajarnya di rumah, dari buku paket boleh, dari internet boleh ya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Jihada. Silakan Jihada. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.